Perkenalkan, nama saya Rahel Anastasia Archanjela Lauranian. Saya berasal dari kelompok 3, kelas C6EA Agama. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang proyek Basic Learning Karakter Building Agama yang telah saya bersama dengan teman-teman sekelompok saya buat sebelumnya. Topik yang kami pilih dalam pelaksanaan proyek kami ini, yakni topik terkait upaya membangun dan menjaga sikap toleransi antar agama di masyarakat Indonesia. Berdasarkan topik yang kami pilih dalam proyek kami ini, latar belakang permasalahan kami yakni Indonesia adalah suatu negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yang mencapai sekitar 278 juta jiwa. Penduduk-penduduk yang tinggal di negara Indonesia ini terdiri atas beragam kebudayaan. Oleh karena itu, negara Indonesia disebut juga dengan negara multikultural. Salah satu bentuk multikulturalisme di Indonesia itu bisa dilihat pada keberagaman agamanya, di mana terdapat 6 jenis agama berbeda yang diakui di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama itu memiliki persepsi, budaya, tradisi, dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu seringkali menjadi salah satu pemicu konflik antar agama di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, diperlukan suatu upaya untuk membangun dan menjaga sikap toleransi antar agama di masyarakat Indonesia, sehingga semua agama bisa menjauhi konflik atau perselisihan, dapat hidup rukun bersama, serta hidup saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, rumusan permasalahan dari topik proyek kami ini yakni pertama, bagaimana cara membangun sikap toleransi antar agama di masyarakat. Kedua, apa saja faktor yang dapat menghambat toleransi antar umat beragama. Ketiga, bagaimana peran mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi antar agama. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan narasumber saya, yakni Evelyn Tanumiarja, yang merupakan seorang mahasiswi dari Kota Manado, Sulawesi Utara, saya menyimpulkan bahwa terdapat 3 hasil temuan utama dalam wawancara saya itu, yakni pertama, meskipun masih terdapat individu atau kelompok tertentu yang bersikap intoleran terhadap umat beragama lain, sikap toleransi di masyarakat Indonesia ini terbukti sudah cukup meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu bisa dilihat pada tahun 2024 sebelumnya, di mana Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia dan melakukan pertemuan dengan para pemuka agama lain, salah satunya Imam Besar Masjid Istiqlal, lalu menandatangani deklarasi Istiqlal yang menegaskan tentang komitmen terhadap kerukunan antar umat beragama. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti bahwa sikap toleransi antar agama di masyarakat Indonesia ini sudah lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Lalu, yang kedua, penyebab utama adanya sikap intoleransi antar umat beragama di masyarakat Indonesia ini adalah karena adanya pengaruh lingkungan sekitar mereka yang mungkin memberikan pengajaran yang salah akan hubungan antar agama itu. Hal tersebut dapat memicu terjadinya perpecahan di masyarakat, sehingga hubungan toleransi antar agama yang telah dibangun sebelumnya bisa berkurang, bahkan hancur. Lalu yang terakhir, untuk mengatasi permasalahan terkait sikap intoleransi itu, masyarakat harus saling mendukung dalam memberikan edukasi sejak dini terkait pentingnya sikap toleransi antar perbedaan yang ada di masyarakat. Hal itu terjadi karena lingkungan adalah faktor terpenting yang dapat mempengaruhi karakter dan pandangan seseorang. Berdasarkan kegiatan wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan narasumber saya sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa solusi terbaik yang bisa ditawarkan terkait topik proyek kami ini atau permasalahan kami ini yakni bahwa pertama, masyarakat harus memberikan edukasi sejak dini terkait pentingnya sikap toleransi akan perbedaan yang ada di masyarakat ini. Hal itu dilakukan untuk mencegah konflik dan perselisihan yang tidak perlu antar agama di masyarakat Indonesia ini. Lalu yang kedua, masyarakat harus membangun sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat ini. Hal itu dilakukan untuk memastikan adanya kesejahteraan dan kerukunan di masyarakat Indonesia yang multikultural ini. Berdasarkan penjelasan yang telah saya lakukan sebelumnya terkait proyek kami ini, saya menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri atas beragam budaya yang berbeda-beda, salah satunya dalam hal agama. Keberagaman atau perbedaan ini
seringkali menjadi pemicu konflik yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan dan pertikaian yang dapat mengganggu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia ini. Oleh karena itu, sikap toleransi antar agama di masyarakat Indonesia itu sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Untuk dapat membangun dan menjaga sikap toleransi antar agama di masyarakat Indonesia ini, pihak pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dalam memberikan edukasi sejak dini terkait pentingnya sikap toleransi antar agama di masyarakat Indonesia ini. Serta, kita semua juga harus hidup saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain di masyarakat ini. Dalam pelaksanaan proyek ini, saya memperoleh banyak hal yang sangat bermanfaat bagi saya, yakni pertama, terkait growth mindset. Saya mengalami pengembangan karakter dan kualitas diri lewat pembelajaran yang lebih mendalam terkait nilai-nilai moral dalam sikap toleransi antar agama, sehingga saya dapat membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan umat beragama lain, serta menghindari sikap yang mungkin dapat memicu ketidaknyamanan bagi umat beragama lain itu. Lalu yang kedua, terkait collaboration, saya dapat lebih mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama saya dengan rekan-rekan sekelompok saya, biarpun kami berbeda dalam hal lokasi, waktu, dan keadaan kami saat itu. Selain itu, lewat proyek ini juga, saya lebih memahami betapa pentingnya dan bermanfaatnya jika kita melakukan pekerjaan kita secara berkelompok dengan orang lain. Lalu yang terakhir, terkait social awareness. Saya dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait pentingnya sikap toleransi di masyarakat multikultural ini bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal itu terjadi karena pada saat kita menerapkan sikap toleransi itu, maka kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan damai di masyarakat ini, biarpun masih terdapat perbedaan di dalamnya. Sekian penjelasan saya terkait proyek kami ini. Mohon maaf jika mungkin tadi ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih.